Hai, minasan konnichiwa. Kembali lagi bersama dengan Ade Sensei ya. Hari ini kita akan belajar mengenai bunpo lagi ya, teman-teman ya. Tapi kali ini kita akan belajar tentang melengkapi kalimat di sini. Oke, teman-teman, sebelumnya mungkin sudah pernah tahu ya kalau di bunpo di JLPT itu ada nggak cuma mengisi bintang doang, tapi kita ada melengkapi kalimat. Jadi ada kalimat panjang. Nah, teman-teman disuruh mengisi kira-kira kalimatnya seperti apa. Yuk kita lihat tuh gimana kira-kira cara mengerjakannya. Nah, sebelum itu, saya mau kasih tahu dulu nih, teman-teman. Kalau saya di Jepang itu kan ada onsen ya, teman-teman ya. Beda sama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mungkin budaya onsen nggak ada, tapi kalau di Jepang kita lihat di sini ada onsen, teman-teman ya. Bagus banget di sini, ada yukinya ya, teman-teman ya. Ada saljunya, terus teman-teman bisa lihat pemandangan sambil mandi air panas di sini. Bagus banget ya, teman-teman ya. Nah, biasanya kayak gini nih, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada ryoko, ada jalan-jalan ya, teman-teman ya. Nah, kita biasanya sebut ada onsen ryokan, teman-teman. Nah, di dalam itu biasanya ada makanan kayak gini, enak banget teman-teman ya. Biasanya macam-macam makanannya, ada yang anget-anget ya, ada makanan Jepang dan sebagainya ya, teman-teman ya. Pokoknya enak banget teman-teman, bisa akan dicoba kalau teman-teman datang ke Jepang ya. Nah, habis itu ada macam-macam lagi nih teman-teman nih. Ada bisa kalau misalnya teman-teman sama pacar ya, teman-teman ya, kapuru ya. Futarida kita nusmiru pramu arimasu yo. Teman-teman ada buat apa namanya? Buat bareng-bareng sama pacar ya, enak ya teman-teman ya. Terus habis itu teman-teman kalau lihat di sini ya ada tatami ya teman-teman ya. Tapi lantainya beda, bukan kayak gini. Teman-teman tahu ya tatami kayak gimana ya, gitu ya. Nah, kita lihat tadi ya teman-teman ya, kayak gitu kira-kira onsen di Jepang. Bagus ya pemandangannya ya. Ada kita bisa mandi sambil lihat pemandangan. Terus habis itu kita bisa juga makan ya teman-teman ya. Biasanya di Ryokan itu ada makanannya. Bagus banget ya teman-teman ya. Dan saya juga pingin banget pergi ke situ. Nanti coba teman-teman kalau ke Jepang ya, kita pergi sama-sama ya. Nah, kayak gini teman-teman biasanya ya. Ada sendalnya di sini, terus teman-teman nanti bisa masuk ke ryokannya di situ. Kita lihat soal berikutnya teman-teman, terakhir ya. Nah, kita lihat nomor 22. Nah, untuk soal kali ini bintangnya ada 3 ya teman-teman ya. Jadi cukup sulit. Nah, jadi kita coba bahas sama-sama ya teman-teman ya. Kita disuruh mencari jawaban untuk nomor 22. Nah, kita coba lihat ya, kira-kira di nomor 22 ini sekitarnya itu ada hin apa? Nah, coba teman-teman pikirkan dulu ya sendiri ya sebelum saya kasih tahu jawabannya. Teman-teman silahkan pikirkan dulu beberapa detik ya. Oke, udah ketemu jawabannya teman-teman? Nah, kita lihat sama-sama ya. Gampang teman-teman. Hintnya itu dekat banget sama jawaban nomor 22. Hintnya itu ada di I omoideni. Kita lihat ya teman-teman ya. Ada jawaban 1, 2, 3, 4. Coba lihat ya di sini ya. Ada perbedaan apa sih antara nomor 1, 2, 1, 3, dan 2, 4. Kita lihat di sini ada naru ya teman-teman ya. Dan yang ini nata ya teman-teman ya. Kita lihat di sini ya teman-teman, kira-kira yang menjadi konteks adalah apa sih? Dia kan udah pergi ya ke tempat apa namanya onsen ryoko di sini ya. Nah, kita lihat di sini ada pengalaman yang sudah terjadi kan. Nah, berarti nggak mungkin naru ya. Udah nggak mungkin, karena itu adalah sesuatu yang akan terjadi nanti kalau naru ya. Sedangkan itu sudah nata. Kita lihat berarti tinggal nomor 1 sama 3 ya teman-teman ya. Nah, kira-kira jawabannya apa yuk? Kita pikir sama-sama ya. Gampang ya teman-teman ya. Nah, kalau daro itu kan biasanya dipakai untuk memprediksi, untuk suisoku ya teman-teman ya. Sedangkan kalau konteks di sini kayaknya bukan ya teman-teman ya, udah terjadi ya, bukan kita memprediksi sesuatu yang akan terjadi gitu ya. Jadi i omoide ni nata daro to omoimasu. Nggak cocok ya. Jadi gampang jawabannya. Jawabannya adalah nomor 3. I omoide ni nata no de wa nai deshou ka. Gampang ya, sama artinya kayak nata kigashimasu atau nata to omoimasu. Jadi teman-teman tinggal lihat aja di sini konteks dari kalimatnya, dan kemudian kita lihat sisanya yang menjadi pilihan apa, kayak gitu. Nanti teman-teman tinggal seleksi satu kira-kira jawabannya itu apa untuk soalnya, gitu. Jadi gampang teman-teman, nggak perlu panik kalaupun banyak ya soalnya ya. Kita perlu cari hintnya aja, kira-kira hintnya apa dari soal tersebut. Coba kita cek ya. Nah, gampang teman-teman. Ini soalnya mirip sama yang tadi ya, ryokan juga ya. Nah, teman-teman disuruh mencari jawaban yang ada di sini. Teman-teman. Nah, kira-kira kita lihat sama-sama hintnya apa sih? Coba teman-teman pikirkan lagi ya, kira-kira hintnya apa. Oke, diingat-ingat lagi. Hintnya itu adalah onsen no aru ryokan di situ. Terus habis itu kita lihat udah hajimete ya, hajimete hairimashita. Kira-kira jawabannya apa? Ayo teman-teman udah lihat ya di sini ya, ada onsen, terus habis itu ada ano atau sono onsen. Jawabannya tadi ya. Kira-kira jawabannya yang mana sih, teman-teman? Nah, ini agak beda sama yang tadi ya. Kali ini kita lihat di sini onsen no aru ryokan. Ini tamarimasu. Kira-kira dia ada spesifik kan ya yang mau ditunjukin ya di sini ya. Onsennya ya. Nah, jadi jawabannya bukan onsen doang, tapi ano onsen. Karena ada konteksnya itu adalah di Kyoto ada onsen no aru ryokan. Ada spesifik onsen yang mau ditunjuk
Nah, harus ada di sini Yumena Onsen ya, teman-teman ya. Arimashita. Ada spesifik. Kalau tadi kan nggak ada spesifik ya, benar-benar pertama kali ke onsen. Tapi kalau kali ini, pertama kalinya itu dia udah pernah ke onsen, tapi kalau yang ada onsennya itu dia pertama kali gitu. Jadi benar-benar spesifik di sini ya. Jadi jawabannya adalah ano onsen. Gampang ya. Kita lanjut lagi teman-teman di sini cari jawaban dari ude doke dake maru-maru nai koto ni kiga tsukimashita. Kira-kira jawabannya apa ya? Coba teman-teman pikirin ya di sini ya. Yang menjadi hint-nya adalah ini adalah udo doke dake di sini ya. Nah, kira-kira kan di sini ada nai koto ya, teman-teman ya. Berarti partikel yang cocok biasanya apa sih? Tadi udah belajar ya teman-teman ya. Tadi ada wa dan ga. Nah, kira-kira perbedaan wa sama ga apa ya teman-teman? Coba diingat-ingat lagi ya. Nah, kalau wa itu biasanya ada pembanding ya. Sedangkan ga itu tidak ada pembanding di konteks sebelumnya dari kalimat tersebut. Kita lihat di sini. Ada pembanding nggak di sini teman-teman? Kira-kira. Hoka no mochimono wa atta no ni ude doke dake? Wah ya, teman-teman ya, karena ada pembanding di sebelumnya. Karena ada sesuatu yang dibandingkan. Jadi beda sama yang tadi ya, kalau nggak ada pembanding, teman-teman bisa pakai ga. Gitu ya, teman-teman ya. Mungkin agak sulit karena di Indonesia kita nggak ada partikel wa dan ga ya, teman-teman ya. Semuanya sama. Tapi kalau di Jepang, teman-teman, ada wa dan ga. Kira-kira gampang lah antara ada pembanding atau tidak ada pembanding. Kira-kira begitu cara pemakaiannya. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalnya di Jepang itu kan ada Kyoto ya, teman-teman ya. Tempatnya sangat tradisional sekali, teman-teman, beda sama di Tokyo ya, teman-teman ya. Ini Kyoto. Nah, biasanya teman-teman kalau Kyoto tuh sukanya kemana sih? Nah, kalau sensei itu suka banget sama Uji ya. Mungkin teman-teman agak jarang ya dengar kota Uji ya, teman-teman ya. Tapi Uji ini terkenal banget sama matcha ya. Nah, kalau teman-teman emang suka matcha ya, kalau Indonesia kan suka matcha ya, teman-teman ya. Ada matcha latte dan matcha yang pahit ya. Nah, kalau di Uji ini terkenal banget sama matchanya, teman-teman. Kalau teman-teman suka matcha, boleh banget kota Uji. Nah, di Uji itu nggak cuma ada matcha, teman-teman. Nah, kita lihat sini ada pemandangan yang bagus banget ya, teman-teman ya. Apalagi kalau musim semi ya, ada sakura dan sebagainya. Kita bisa naik kapal juga di sini. Nah, habis itu teman-teman ada Byodoin Temple ya. Kalau di Uji ada temple namanya Byodoin. Nah, kalau teman-teman tahu ya, ada uang apa namanya? 10 yen ya, teman-teman ya. Kan ada 10 yen ya. Nah, ini teman-teman mungkin nggak kelihatan. Tapi kalau lihat di belakangnya itu sebenarnya adalah temple ini. Nah, ini teman-teman boleh cek nanti di rumah kalau saya punya duit 10 yen, teman-teman boleh cek ini kira-kira templenya sama nggak sama ini. Nah, kira-kira yang menjadi tempat di sini itu adalah temple ini, teman-teman. Nah, jadi boleh dicek ya. Nah, habis itu ada juga di sini maskot dari Uji ya. Saya juga kurang tahu ini karakter apa, tapi teman-teman ini adalah maskot dari kota Uji. Nah, teman-teman tadi udah belajar macam-macam bunpo ya, melengkapi kalimat. Teman-teman mungkin agak lelah ya, karena banyak sekali soalnya di situ. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Tadi kan yang saya lihat ya, yang perlu teman-teman lihat itu adalah hint dari kalimat tersebut. Jadi sebenarnya nggak beda jauh sama mengisi bintang ya, teman-teman ya. Teman-teman tinggal lihat, cari aja kira-kira yang menjadi hint dari kalimat tersebut apa. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman banyak latihan, teman-teman coba kuasai soalnya, dan lihat konteks dari soal tersebut. Nah, teman-teman coba aja banyak baca ya, baca-baca buku bahasa Jepang yang mungkin nggak terlalu sulit dan bisa cocok buat M3 ya. Semakin teman-teman berlatih, semakin teman-teman belajar dan berusaha, teman-teman pasti bisa lanjut untuk soal M3. Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa ya, teman-teman ya. Bye-bye.